Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli 2024. Jadi ada dua video ini, bagian pertama, nanti saya lanjutkan ke bagian kedua ya. Jadi saya akan bahas per video 6 saham, nanti saya lanjutkan ke 6 saham berikutnya ke bagian kedua, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Juga ada beberapa saham yang sudah saya bahas ya, terutama Big Banks itu sudah saya bahas hari weekend ya, jadi Sabtu. Kalau salah Sabtu malam saya buat ya, saya sudah post. Jadi kalau yang belum nonton silahkan nonton untuk periode minggu ini ya, Juli tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli ya. Sebelumnya saya akan sharekan dulu untuk event atau kegiatan yang akan datang. Sebelumnya saya ada kegiatan edukasi Trade Like a Pro ya. Part pertama itu online, jadi itu edukasinya bisa ditonton di YouTube langsung ya. Yang part pertama itu linknya nanti ada di video deskripsi bawah ini untuk bagian pertama. Tapi yang di bagian kedua ini sementara masih dibuat offline ya. Jadi langsung datang ke Surabaya ke tempatnya KB Valburi Sekuritas cabang Surabaya itu di Pakuwon Center lantai 21 ya. Embong Malang nomor 1 Surabaya Jawa Timur. Nah ini nggak harus join CP atau KB Valburi Sekuritas. Jadi kalau Anda punya akun di sekuritas lain boleh join juga. Jadi nggak harus di KB Valburi ya. Kebetulan KB Valburi itu menyediakan tempatnya. Jadi nggak harus di sekuritas tersebut. Tapi saya nggak bikin online ya seperti itu. Karena saya pikir sih kalau ini dibuat online nggak seberapa berguna. Lebih baik langsung onsite aja. Gimana sih membangun portfolio saham itu secara mandiri untuk trader atau investor ya seperti itu. Karena seringkali kalau pengalaman saya di grup saya itu banyak yang bertanya, misalnya dia sudah punya saham BBRI ya, sudah buy. Nah, dia itu bingung. Nah, ini bagaimana Pak Sunar? Apakah masih bisa naik lagi kalau yang barusan buy ya? Kan BBRI kan barusan di bond ya, seperti itu ya. Nah, nah kalau misalnya yang sudah punya itu mungkin yang ada nyangkut di atas ya, mungkin bingung ya. Ini mau tambah lagi Everstone atau gimana atau dibiarin aja sampai tahun depan ya seperti itu ya. Nanti saya akan bahas gimana sih teknik yang benar untuk membangun portfolio saham itu secara mandiri dan kita itu walaupun nggak trading ya, memang judulnya trade like a pro, tapi kadang-kadang kita kalau bicara mengenai investasi kita juga harus mengamankan modal kita ya seperti itu ya. Di bagian pertama itu saya sudah jelaskan mengenai strategi utama ya seperti itu ya. Jadi ini lanjutannya khusus praktek membangun portfolio saham. Saran saya sih kalau di Surabaya silakan ikut. Memang ini ada biayanya 100.000, tetapi sebenarnya ini free ya. Jadi Anda ceritanya Anda transfer 100.000 ya ke perusahaan KB Valburi. Jadi jangan khawatir lah, perusahaan pasti balikin duitnya. Jadi biaya pendaftaran akan dikembalikan kalau Anda itu hadir di acaranya itu. Jadi secara nggak langsung memaksa Anda hadir sih kalau saya bilangnya seperti itu ya. Memang memaksa. Karena kenapa? Karena kalau event itu free, kebanyakan orang itu nggak memandang dengan serius ya. Jadi pengalaman saya itu waktu mengadakan event free ya onsite ya, itu yang daftar banyak ya. Tapi yang datang itu cuma mungkin sekitar 30% dari yang daftar ya. Yang datang itu 30%, itu paling banyak. Kadang-kadang cuma 20% dari yang daftar ya seperti itu ya. Yang lainnya nggak datang ya karena mungkin adalah free. Tapi kalau ada saya seminar berbayar, memang saya lama nggak ngadakan seminar berbayar sejak setelah COVID ya, itu endemi kan. Tapi setelah endemi berakhir, saya belum mengadakan seminar berbayar ya seperti itu ya. Jadi selama ini edukasinya gratis-gratis terus, ya kan. Saya yang penting support untuk trader atau investor ya, supaya mereka itu bisa aktif kembali di pasar modal. Jadi masih belum berbayar. Nah berbayar ini supaya mengikat komitmen datang, gitu ya. Jadi kalau dibuat free orang itu kebanyakan nggak niat, cuma daftar-daftar doang. Tapi kalau misalnya Anda nggak sudah transfer tapi Anda nggak datang ya berarti 100.000-nya hilang ya seperti itu ya. Anggap saja itu donasi lah ya seperti itu ya. Karena itu untuk istilahnya mengikat ya supaya Anda datang. Kalau memang benar-benar Anda itu sakit, mungkin ngomong ke saya baik-baik, mungkin saya bantu untuk mintakan kembali ke pihak sekuritasnya ya. Kalau memang benar-benar sakit ya seperti itu ya. Tapi jangan alasan sakit ya seperti itu ya. Nah itu tujuannya untuk komitmen. Ini seatnya terbatas. Ini barusan saya umumkan sih. Sebelumnya belum saya umumkan minggu lalu. Cuma di grup aja saya share linknya. Mungkin yang sempat lihat ya sudah daftar. Mungkin belum sempat ya belum daftar ya. Seperti itu ya. Ini seatnya terbatas hanya sekitar 20 seat aja ya. Seperti itu ya. Jadi memang saya nggak banyak-banyak khusus orang yang serius. Anggapan saya sih kalau mereka daftar
bayar 100.000, mereka datang ya, mereka serius untuk belajar ya seperti itu ya. Saya lebih suka orang itu serius belajar daripada cuma istilahnya itu ya kepengen tahu lah seperti apa ya seperti itu, tapi mereka nggak benar-benar serius menekuni ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal scan pakai HP kan bisa scan QR code ya, scan ini QR code-nya kemudian atau pakai keyboard aja Anda ketik bit.ly trade like a pro SS ya. Nanti ada form seperti ini. Nanti Anda tinggal isi aja namanya siapa, kode nasabah ini kalau misalnya Anda sudah nasabah CP, Anda tinggal isi aja, kalau belum nasabah nggak apa-apa, kosongin atau isi nomor telepon Anda terserah ya. Yang lain-lainnya Anda isi aja informasinya seperti itu ya. Kemudian tinggal upload bukti transfernya seperti itu ya. Jadi pastikan Anda itu datang. Itu tujuannya ya. Supaya nanti waktu event itu bisa tahu kira-kira pesertanya itu pihak panitianya itu menyediakan konsumsi kan, menyediakan konsumsi makan ya nanti ya. Jadi tahu persis ya berapa kira-kira orang yang datang. Ya kalau nggak datang ya salah Anda sendiri ya seperti itu ya. Ya komitmen lah seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya akan masuk langsung untuk pembahasan saham-sahamnya ya. Jadi saham yang saya bahas untuk minggu ini yang pertama adalah untuk saham MDKA ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk MDKA ini dia cukup menarik. Ya walaupun kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya baru saja memotong dari bawah ke atas ya MA20-nya. Jadi ini masih belum ketinggalan kalau mau buy. Memang ini area buy weakness-nya, area support-nya sudah saya gambarkan sekitar 2.200. Ini kan dia lagi testing resistance sekitar 2.500 sampai 2.540. Jadi kalau Anda mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 2530, Anda tambah lagi atau average up target price berikutnya 2670 dan 2880 sampai dengan 3200-an. Jadi untuk MDKA ini kita sistemnya nyicil aja. Memang MA200-nya MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya baru saja memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Ini kesempatan untuk buy on weakness untuk MDKA. Ya jangan lupa pasang stop loss-nya, Anda pasang stop loss-nya di 2.300 dan 2.220 maksimum ya seperti itu. Itu untuk area stop loss-nya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu prinsipnya ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam ini kalau kita lihat dia cukup menarik ya. Memang Antam ini sebelumnya tertekan banget dan kalau kita lihat di sini ini high yang sebelumnya di sini 1.300 itu sudah ditembus ke atas ya. Jadi untuk Antam memang downtrendnya masih kuat walaupun dia dipotong dari bawah ke atas ya hari ini ya. Volumenya juga naik ya untuk Antam ya. Jadi sudah naik di atas 1.300. Kalau mau buy on weakness, istilahnya spekulasi ya. Ini belum benar-benar aman ya. Jadi banyak bertahap aja. Naik ke atas 1.300 kan penutupan itu Anda boleh buy. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini, high-nya di sini. Ini ada acuan high di sini ya. Nilai tertinggi dari candle di sini ekornya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1.380, Anda tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya ya di area kurang lebih area supportnya 1.475 ya. Jadi banyak bertahap aja. Anda langsung HK boleh. Nanti naik ke atas 1.380 Anda tambah lagi average up, target price berikutnya di 1.475 dan 1.580. Jangan terlalu banyak ya, ini masih strong downtrend terus aja. Jadi dia baru saja bangkit ya. Nah kalau mau pasang stop loss-nya Anda pasang di 1.250 dan 1.200 itu untuk stop loss-nya. Maksimum 1.175. Memang agak jauh karena fluktuasinya dia tinggi. Jadi strateginya pasang stop loss-nya bertahap aja, 1.250 kemudian 1.200 maksimum 1.175 itu maksimum. Ya. Kalau lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk TINS. TINS ini juga masih potensial untuk naik. Kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah melandai, harganya sudah di atas MA20-nya dan ini kalau kita lihat TINS ini dia cukup kuat ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan 755, 830 dan 920 dan dia penutupan terakhir tanggal 1 Juli dia berhasil tembus ke atas 920. Kalau Anda mau buy boleh, tambah lagi average up boleh, target price berikutnya di 1020 dan 1160. Kalau misalnya Pak Sunar, jangan-jangan ini nanti pullback. Kalau Anda mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 830 atau 755 untuk buy on weakness-nya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia naik ke atas 940 Pak Sunar ya. Anda boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi saya itu prinsipnya follow the trend. Nah, nanti perkara gara-gara ngikuti Pak Sunar nih naik ke atas 925 940 ya saya akan bilang ya. Naik ke atas 940 boleh buy high sell higher. Ternyata kok turun Pak Sunar. Oh, berarti sesat tuh analisanya. Enggak ya. Karena kalau kita bicara mengenai analisa saham ya, kalau kita beli kemudian dia turun ya belum tentu analisa kita salah. Karena prinsip saya di sini gampang aja. Yang sering ikutin saya ya. Kita lihat MA20-nya. MA20-nya melandai ya. Sebelumnya memang di atas dia koreksi ya. Melandai ini harganya sudah di atas MA20. Apalagi dia MA20-nya di atas MA200. Jadi jangka menengah
sampai panjangnya itu dia masih aman, jangka pendeknya dia sudah masih aman ya, karena dia sudah di atas MA20. Ya, karena nanti dia turun kan kita tinggal pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya aja. Karena kita kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk cuan. Nah, cuan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi jangan salah paham, Pak Sunar. Kok yang dibahas kok yang sudah naik? Sebenarnya ada yang nanti yang saya bahas mungkin di bagian kedua juga ada, yang belum naik juga ada ya. Nah, ini setelah 9775 ya kan. Target pas berikutnya ya tinggal dia nutup gap aja. Di sini ada beberapa gap di sini ya. Jadi saya kasih 10.900 ya. Kemudian ada lagi gapnya di atasnya di sini ya. Setelah 10.900 sebentar ini agak pelan ya koneksi internetnya. Ini saya gambarkan berikutnya lagi 12.100, kemudian berikutnya lagi target price-nya di 13.425. Memang untuk cuan ini resiko untuk tiba-tiba kena ARB atau seperti apa ya, seperti auto arah kemudian ARB ya, seperti itu bisa aja. Karena ini sebelumnya ARB berturut-turut ya untuk cuan ini ya. Jadi kalau saya bilang sih, apakah sudah aman untuk cuan? Ya tergantung resiko Anda. Kalau Anda resiko profilnya nggak berani, takut, nggak berani main resiko tinggi, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Karena ini memang resikonya tinggi banget. Dia volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi hari ini volumenya tinggi gitu ya. Besok bisa tiba-tiba hilang volumenya. Dan tiba-tiba harganya drop atau nggak kemana-mana ya. Lesu gitu ya. Tetap aja gitu harganya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan resiko profil. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Atau kalau mau cobain sedikit aja, kalau dia breakout ke atas 9925, ya kita buy high sell higher. Kenapa bro, buy hasil air nggak takut nyangkut tuh? Mungkin ada yang nyindir sesat tuh Pak Sunar, suruh buy ya buy-nya di sini. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Nah untuk saham cuan ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Jadi harusnya sudah tahu. Ya, ini area buy mungkin sudah saya gambarkan 7.400 ya. Jadi ini kena waktu dia naik, dia pullback ya. Ini kalau Anda ikutin video saya ya 7.400 ke atas menjelang penutupan atau besoknya kan ini sudah naik ke atas 7.400 kan di sini ya. Jadi saya gambarkan di sini ya, notit ya. Ini kan sudah naik ke atas 7.400, berarti harusnya Anda sudah buy. Ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya pom-pom supaya saya bisa jualan. Terus terang aja saya nggak punya cuan karena saya fokusnya ke saham perbankan ya, seperti itu. Tapi bukan berarti yang saya bahas itu jelek, enggak ya. Ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ESA ini masih menarik ya. Walaupun EMA 20 memang naik ke bawah, tapi harga sahamnya sudah di atas EMA 20-nya. Dan ini kalau kita lihat area buy mungkin sudah saya gambarkan di 705 atau 770. Jadi kalau kita lihat ini ada garis-garisnya itu acuannya. Jadi kalau dia dari bawah ke atas ditembus ya kita buy. Dan kita tinggal lihat arahnya EMA 20-nya memang arahnya mengarah ke bawah EMA 20-nya. Ya memang saya selalu bilang kan cari yang arah EMA 20-nya mengarah ke atas. Tetapi ini EMA 20 walaupun mengarah ke bawah dia melandai nggak turun tajam ya. Seperti ini kan turun tajam ya. Ini saya coba gambarkan. Jadi perbedaannya jauh ya. Ini kan turunnya tajam. Ya. Apalagi dia drop langsung ini candlenya merah, batangnya tinggi ya. Ya seperti itu. Jadi beda. Kalau ini kan turunnya pelan-pelan ya walaupun merah-merah. Nah ini kan sudah mulai naik ke atas. Itu kalau yang mau buy on weakness untuk trading buy untuk ESA boleh. Ya seperti itu ya. Pasang aja stop loss-nya di 760 atau 740 maksimum. Ya buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun pasang tail stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk GCTL. Nah GCTL ini tiba-tiba naik Mas Sunar, naik tinggi ya. Ini BCTL sudah saya gambarkan trading range-nya. Kalau mau buy boleh atau tunggu buy minggu sekitar 1050 sampai 1100-an ya. Nah, kalau dia naik ke atas 1215 yang belum punya mau buy high sell higher boleh atau kalau mau average up boleh ya. Tunggu naik ke atas 1215 kita buy. Bukan 1215, 1220 hanya hari ini ya. Tanggal 1 Juli 2024. Kalau dia naik ke atasnya 1220 Anda buy atau average up kalau sudah punya ya. Pakai pas berikutnya di 1305 dan 1415. Ya seperti itu ya. Jadi itu GCTL ya seperti itu ya. Mungkin yang belum tahu mengenai tools yang saya buat ya seperti itu ya. Sebentar. Jadi kalau yang ngikutin saya lama ya, selain YouTube channel itu analisanya free. Kemudian ada WhatsApp channel atau saluran WhatsApp itu channel free juga. Anda bisa ikutin. Kemudian ini ada tools yang berbayar mungkin yang belum tahu saya sekilas saja. Jadi ini pakai Telegram ya, aplikasi Telegram itu bentuknya private channel berbayar. Jadi dia mengirimkan signal kalau dia waktunya untuk buy. Contohnya untuk GCTL. Ini signalnya sudah ada sejak Rabu ya sebelumnya 1125. Memang sebelumnya nggak langsung naik tinggi. Nah,
pagi ini tanggal 10 tanggal 1 Juli 2024 jam 10:19 waktu Indonesia bagian barat. Ini real time ya. Walaupun delay mungkin beberapa detik aja ya gitu ya. Nggak sampai 1 menit ya sejauh ini ya. Ya. Jadi begitu dia naik, dia akan mengirimkan signal untuk buy, average up ya. Ini karena sebelumnya sudah ada signal untuk buy 1125 ya. Jadi yang mau lihat track record sebelumnya ada di sini yang Mei ya, tapi kan Mei kan setelah dia naik itu ke koreksi kan, koreksi sideways panjang gitu ya. Nah GJTL ini kan sudah ada signal lagi buy. Ini memang berbayar. Kenapa berbayar yang ini? Karena memang ada biaya yang harus saya tanggung seperti biaya server, terus kemudian biaya datanya, kemudian biaya event listenernya supaya listen setiap saat ya. Jadi ini kan real time, jadi dia ada cost yang saya harus tanggung. Jadi memang harus berbayar, tapi berbayarnya nggak terlalu mahal. Nanti hubungin saya aja untuk trialnya atau screenshotnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi untuk free versionnya ada namanya Sunar Saham Daily Alert ya. Ini t.me/Sunar Saham Alert ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya juga. Jadi Anda bisa lihat kira-kira join kira-kira seperti apa toolsnya. Nah, di sini juga ada signal juga seperti BBRI ya, seperti itu ya. Nah, itu sebentar. Dia yang berbayar ini sebelumnya kayak signal BBRI itu sudah ada. Nah, itu sudah diberikan yang bulan Juni akhir itu mulai dari buy on weakness tanggal 24 Juni. Kemudian hari Friday, hari Jumat itu ada signal juga. Kemudian hari ini pagi-pagi dia kan lompat lagi ya. 4640 ada signal average up untuk BBRI ya seperti itu ya. Nggak cuma BBRI, ada beberapa saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi ini coba pengenalan, tapi kalau misalnya Anda belum siap Pak Sunar, saya masih baru, nggak ngerti apa itu alat ya. Anda bisa ikut YouTube channel atau pakai Sunar Superseed. Ini Sunar Superseed contohnya seperti ini ya. Tapi saya nggak bahas lagi, linknya dari video deskripsi bawah ini. Anda tinggal join grupnya aja. Ini free ya, toolsnya Sunar Superseed ya. Jadi Anda bisa screening saham sendiri secara mandiri. Kalau nggak mau kasih Pak Sunar bayar ya, maunya yang free aja Pak Sunar, ngapain bayar kasih Pak Sunar uang ya. Ini saya sediakan free ya toolsnya. Jadi tinggal Anda pakai seperti itu ya. Nah, harusnya sih toolsnya ini berbayar karena datanya memang berbayar. Tapi saya gratiskan ya seperti itu ya. YouTube channel analisa video juga saya gratiskan. Yang berbayar tadi hanya live alertnya tadi karena memang ada cost yang harus saya tanggung. Ya nggak bisa semuanya free karena kalau ada yang sponsorin 100% ya saya bagikan free semuanya ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Ya kurang lebih sih cukup ya. Ini yang bagian pertama, nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak. Seperti biasanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.